Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tadi sudah disebutkan semua dengan oleh Ibu Aini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah tentunya pantas kita panjatkan atas karunia rahmat beliau, kita semua dalam kondisi sehat dan bisa bersilaturahim. Alhamdulillah ini yang sudah ketiganya, mudah-mudahan tidak bosan melihat saya dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk mendalami apa itu suku negara dan juga tentunya bagaimana selama ini Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh Direktorat Pembiayaan Syariah dalam pengelolaan suku negara atau surat berharga syariah negara. Sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk malam ini mungkin sedikit berbeda, biar tidak ngantuk juga. Saya malam ini membawa tim, ada Dr. Nana Riana, kemudian ada tim saya yang kesehariannya selalu melakukan atau menstruktur dan juga menyiapkan seluruh dokumentasi suku negara. Ada Pak Manggi, beliau ini yang selama ini menangani terkait dengan pengembangan suku negara, instrumen suku negara dari sisi syariahnya, dan juga beliau ini sebetulnya background-nya akuntan dan S2-nya beliau mengambil apa ya Mas Manggi ya, di Australia ngambil MBA, finance ya, mengambil finance. Beliau sudah sangat fasih mengenai hal ini. Namun demikian tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, saya akan stay di sini untuk siap menjawab pertanyaan dalam hal saya mampu menjawab. Kalau tidak nanti call friend pastinya dan juga nanti kita bisa diskusi lebih panjang lebar mengenai apa sih sebenarnya dan bagaimana kita pemerintah dalam hal ini menstruktur. Kalau saya sih lebih suka mengatakan ini adalah legal engineering gitu ya, legal engineering, karena di awal kita semuanya banyak yang tidak paham bagaimana struktur suku itu, kemudian kita harus dihadapkan sebagai Indonesia yang menganut rezim civil law yang harus semuanya dalam bentuk ketentuan dalam mengambil kebijakan, semua harus tertulis dalam bentuk undang-undang dan peraturannya. Kita akhirnya menginisiat untuk membuat undang-undang suku, di mana undang-undang suku sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan kita di situ melihat komponen apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam menerbitkan suku itu. Makanya kita ada membuat SPV, Special Purpose Vehicle, yang dalam undang-undang kita kenal namanya perusahaan penerbit SPSN. Kemudian kita dalam undang-undang juga mengenal namanya underlying asset yang berupa barang milik negara. Penggunaannya adalah secara beneficial ownership-nya atau hak manfaatnya. Nah, kemudian kita harus mengawinkan dengan konsep syariah itu sendiri, yang dalam hal ini nanti kita akan lihat apa saja sih yang dipakai dalam menstruktur suku negara. Karena kalau konsep syariah dalam muamalah di sini sebenarnya banyak sekali, ada mudharabah, musyarakah, murabahah, istisna, salam, dan tentunya ijaroh. Namun demikian kita masih berbasis yang kita gunakan untuk suku
negara itu lebih berbasis untuk ijaroh dan juga ada satu yang wakalah. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu. Namun demikian mohon izin untuk berkenan Pak Manggi akan menyampaikan materinya dan nanti kita lanjut dengan diskusinya. Silakan Mas Manggi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mohon izin Ibu Dwi, Ustadz Azhar, Bapak Ibu semua, saya tidak menyalakan video ini karena sinyal saya nih di rumah, nggak tahu Telkomsel kayaknya lagi error, jadi mungkin mohon izin saya biar bisa melihat slide-nya. Jadi mungkin kalau boleh Mas Rama bisa minta bantuan slide-nya. Kelihatan kok Pak Manggi, fotonya, foto gantengnya. Siap Ustaz. Siap Ustaz, sengaja Ustaz. Baik, mungkin nanti sesuai arahan Ibu Dwi, pertanyaan diarahkan ke Ibu Dwi Ustaz dan Bapak Ibu semua. Berikutnya, jadi insya Allah fokusnya adalah di aspek syariah, surat berharga syariah negara atau suku negara. Nanti akan ada 3 bagian. Mohon izin slide selanjutnya. Selanjutnya, jadi pertama kita berbicara dahulu landasan teoritis suku. Jadi pada intinya bahwa suku pada saat ini itu dipadankan, diterbitkan itu adalah dalam rangka menyerupai dalam rangka menyerupai struktur keuangan dari obligasi. Namun demikian, perbedaan utama adalah bahwa obligasi apapun bentuk dari obligasinya, baik itu bentuk discounting, bentuk ada imbalan periodik, ada zero coupon dan sebagainya, hubungan antara penerbit dan investor itu adalah hubungan utang piutang ya, antara pinjam dan pemberi pinjaman. Sehingga kalau dari sisi syariah, maka ini adalah sesuatu yang jadi obligasi hanya satu hubungan antara para pihak, yaitu utang piutang. Nah, sementara kalau bicara suku hukuk secara umum atau suku negara, maka hubungan antara para pihak itu tergantung kepada bagaimana akad-akad yang digunakan. Tentunya semuanya sesuai dengan aspek syariah. Ini adalah secara umum. Berikutnya, kalau bicara lebih detail lagi, maka sedikit introduction terkait perbedaan antara suku dan obligasi. Maka yang utama adalah bahwa obligasi tadi prinsipnya utang piutang, sementara sukuk itu akan menggunakan akad-akad syariah untuk nanti menghasilkan kewajiban finansial antara penerbit dengan investornya. Dan kemudian sukuk juga, kalau obligasi adalah merepresentasikan utang dari penerbit kepada investor, sementara sukuk adalah suatu surat berharga yang mana itu merepresentasikan kepemilikan investor atas suatu underlying asset. Sehingga kemudian untuk menerbitkan sukuk diperlukan underlying asset sebagai dasar penerbitan dan juga untuk sebagai suatu sumber untuk pembayaran imbalan. Sementara untuk obligasi maka tidak perlu underlying asset. Kemudian untuk suku juga diperlukan landasan syariah, yaitu fatwa dan atau opini syariah dari tentu otoritas yang berwenang. Kalau di Indonesia adalah dari DSN MUI, sementara kalau di sisi global itu biasanya adalah individual ya, individual syariah scholar. Nah, kemudian untuk penggunaan dana hasil penerbitan, kalau bicara obligasi maka tidak ada batasan, sementara untuk sukuk maka penggunaan dananya tentunya harus digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terkait dengan imbalan yang diberikan, ketika obligasi maka imbalannya cuma satu, yaitu berupa bunga, sementara jika obligasi maka tergantung kepada akad yang dipakai dan juga underlying aset yang digunakan, sehingga imbalannya bisa berupa bagi hasil, bisa berupa sewa, bisa berupa
margin, fee, dan seterusnya. Kemudian terkait perdagangan, jadi ini adalah instrumen yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi perbedaan utamanya adalah bahwa obligasi maka tentu bisa diperdagangkan atau tidaknya tergantung kepada terms yang ditetapkan oleh penerbit dan investornya. Sementara kalau sukuk, maka tentu ada aspek-aspek syariah yang harus ditaati apabila sukuk tersebut bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Dan yang terakhir terkait investor, jika obligasi tentunya investor syariah, bank-bank syariah, lembaga keuangan syariah tentu tidak bisa berinvestasi di obligasi. Sementara untuk sukuk maka investornya bisa dua, baik itu investor yang syariah maupun yang konvensional. Mungkin berikutnya. Nah, itu adalah gambaran umum. Kemudian kalau kita melihat pengertian sukuk, maka ketika di sebelah kiri, di sukuk adalah secara bahasa adalah sertifikat, tapi kalau kita lihat di masa lalu itu di periode klasik, maka ini hanyalah digunakan oleh pedagang untuk perdagangan internasional, jadi lebih kepada konsep transfer kewajiban finansial dari perdagangan, pinjaman, kerjasama, dan komersial lainnya. Sementara untuk periode saat ini kontemporernya, maka sukuk itu adalah dimaksudkan sebagai instrumen pasar modal, yaitu maka istilah yang sering dipakai adalah namanya sukuk investasi, yaitu untuk membedakan dengan saham, obligasi, sertifikat dana, atau portofolio investasi. Saat ini suku adalah didasarkan pada konsep monetisasi aset melalui penerbitannya. Jadi intinya bahwa kalau di periode klasik itu adalah sertifikat yang merepresentasikan suatu kewajiban finansial, sementara lebih untuk periode sekarang lebih digunakan sebagai instrumen pasar modal syariah. Berikutnya. Nah, kemudian sukuk investasi, maka kalau kami merefernya kepada ini adalah pernyataan dari Syariah Standard AAOIV nomor 17 tentang investment sukuk, juga sepertinya ini diadopsi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sebagian juga diadopsi untuk definisi dari SBSN. Bahwa sukuk itu adalah suatu sertifikat yang merepresentasikan kepemilikan, porsi kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu underlying aset, bisa itu berupa aset berwujud, tangible asset, bisa itu berupa usufruct, manfaat, atau jasa, dan juga bisa suatu proyek atau suatu kegiatan investasi tertentu. Jadi underlying asetnya bisa berupa aset berwujud, manfaat, jasa, proyek, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, maka sukuk dengan kondisi yang saat ini maka dimulai di tahun 1988 ya, bahwa ada hasil pleno Majma' Fiqih Al-Islami di Jeddah, bahwa dikatakan setiap kombinasi dari aset atau manfaat dari aset dapat direpresentasikan dalam bentuk suatu instrumen keuangan yang tulis ya, dan bisa dijual pada harga pasar. Tapi dijual pada harga pasar di mana komposisi, jadi bisa dijual dengan harga pasar, artinya tradable, jika komposisi dari underlying asetnya itu merepresentasikan mayoritasnya itu berupa aset yang berwujud gitu ya. Jadi ini adalah pleno. Kemudian AOIV mengeluarkan di tahun 2004 standar nomor 17, sehingga nanti clear tentang macam-macam sukuk yang ada saat ini. Berikutnya. Nah, kalau dari paparan yang telah disampaikan tadi diringkaskan bahwa karakteristik sukuk paling tidak memuat pertama ada bahwa sukuk itu adalah sertifikat yang bernilai sama yang diterbitkan oleh penerbit untuk menetapkan klaim pemegang sukuk atas hak dan kewajiban finansial yang direpresentasikan dalam sukuk. Kemudian yang kedua, suku itu merepresentasikan kepemilikan bersama atas underlying aset yang ditujukan untuk kepentingan investasi, di mana asetnya itu bisa berupa aset berwujud, bisa berupa hak guna atau tadi hak manfaat,
jasa, atau berupa kombinasi dari berbagai aset tersebut, dan hal-hal lain seperti intangible right, hutang, aset moneter, dan seterusnya. Dan yang perlu ditekankan bahwa sukuk itu tidak merepresentasikan hutang, pemberian hutang oleh investor kepada penerbit, jadi hubungannya bukan hutang piutang. Kemudian yang ketiga, bahwa sukuk tentu ketika diterbitkan harus menggunakan akad-akad syariah. Harus sesuai dengan aturan syariah, baik terkait penerbitan dan perdagangannya. Nah, kemudian yang keempat, bahwa perdagangan jenis suatu sukuk itu mengikuti ketentuan syariah yang mengatur mengenai perdagangan hak atas aset yang direpresentasikan dalam sukuk. Kemudian yang terakhir, bahwa investor sukuk secara bersama-sama nanti akan berbagi keuntungan yang dihasilkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam prospektus dan berbagi kerugian sesuai dengan porsi kepemilikan sukuknya. Berikutnya. Nah, dari paparan itu maka kemudian lanjut berikutnya adalah bahwa dalam menerbitkan sukuk, maka sebelumnya Mas Rama mohon izin, jadi ada banyak aspek yang dipertimbangkan. Ini ada cukup banyak ketika suatu institusi, negara, atau korporasi menerbitkan sukuk, maka ini adalah beberapa hal yang bisa kami identifikasi untuk dapat dipertimbangkan. Pertama, nanti siapa originatornya? Originator itu kalau penerbitan sukuk berarti ini adalah pemerintah, artinya pihak yang membutuhkan dana, ya kan? Jadi tadi sukuk tadi adalah disetarakan dengan obligasi, sehingga tujuannya bagi penerbit adalah untuk menghimpun dana, sehingga originator ini adalah pihak yang membutuhkan dana. Kalau sukuk negara maka ini adalah pemerintah Republik Indonesia. Sementara kemudian obligor siapa? Ini juga pemerintah, karena nanti dalam transaksi akad-akadnya pemerintah akan memiliki bertindak sebagai obligor karena punya kewajiban untuk bayar imbalan, untuk membeli kembali asetnya, dan seterusnya. Kemudian juga perlu mempertimbangkan siapa saja investornya dan bagaimana underlying aset yang dimiliki dan dapat digunakan. Kemudian apakah menggunakan SPV atau tidak. Kemudian nanti akad-akadnya seperti apa, tentu menyesuaikan dengan underlying asetnya, sehingga setelah itu kemudian juga perlu disusun berbagai dokumen hukum dan transaksi yang terkait. Setelah itu semua, kemudian perlu mendapat endorsement dari syariah scholar, dari otoritas yang menerbitkan fatwa atau opini syariah. Dan untuk kegiatan pasar modalnya tentu untuk pricing sukuk perlu ada rating dan mungkin juga perlu listing untuk perdagangannya. Nah, tentu ini adalah terlalu luas karena sekarang aspek syariah, berikutnya tentu difokuskan kepada aspek syariah. Maka pertama, terkait aspek syariah yang penting kemarin sudah dibahas, mungkin sudah dibahas terkait aspek legalnya, maka langsung pertama adalah aspek syariah yang utama adalah underlying aset. Jadi aset ini adalah yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi, jadi aset base, bukan aset base, bukan aset back, tapi aset base, dasar transaksi dalam penerbitan sukuk. Dan underlying aset merupakan representasi dari sukuk itu sendiri. Fungsinya apa underlying aset? Selain sebagai dasar penerbitan sukuk, juga sebagai dasar transaksi dan kesesuaian dengan prinsip syariah, dan juga digunakan sebagai dasar pembayaran imbalan, baik itu nanti berupa sewa, fee, bagi hasil, atau margin. Kemudian ini adalah fungsi underlying aset juga mengaitkan antara, jadi sukuk sebagai instrumen keuangan juga dikaitkan erat dengan sektor real, sehingga meskipun itu berupa tangible asset, maka tangible asetnya tersebut harus yang dapat dimanfaatkan gitu kan ya, bukan yang terbengkalai, sehingga harus ada kemanfaatan dari penerbitan sukuknya. Jenisnya bisa berbagai macam tadi, sebagaimana definisi, bisa aset berwujud, manfaat, jasa, atau proyek dan kegiatan investasi. Yang kedua adalah special purpose vehicle, yaitu adalah suatu perusahaan atau badan hukum entitas, yaitu dengan tujuan yang terbatas didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang bersifat khusus, dalam hal ini itu dalam rangka penerbitan sukuk. Fungsinya paling tidak ada 3, yaitu sebagai penerbit sukuk, sebagai issuer, kemudian sebagai wali amanat trustee untuk mewakili kepentingan investor, dan juga melakukan transaksi ya dengan pihak. Artinya nanti sebagai trustee tentu kalau di kami tentu nanti akan ada co-trustee lagi, karena untuk transaksi realnya tentu terutama terkait internasional nanti ada co-trustee dengan Bank of New York, dan di domestik tentu dengan BI terkait agen pembayarnya.
terkait melakukan transaksi, maka nanti SPV ini adalah yang akan melakukan kontrak-kontrak, memiliki akad-akad antara investor, mewakili investor, dan juga dengan pemerintah. Berikutnya. Nah, kemudian tadi ada underlying aset, kemudian SPV, berikutnya adalah untuk aspek syariah yang cukup utama dalam penerbitan suku adalah dokumen hukum. Dokumen hukum ini adalah dokumen yang berupa penuangan akad-akad atau kontrak-kontrak sesuai dengan struktur yang dipakai. Dan juga ada juga dokumen transaksi. Kalau dokumen hukum itu kita istilahkan dokumen hukum, yang dimaksud adalah dokumen akad-akad sesuai dengan struktur yang dipakai, sementara dokumen transaksi adalah dokumen pasar modal. Misalnya seperti offering memo, terms condition dari sukunya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ini adalah tentunya ada syariah endorsement. Kalau di Indonesia maka ada fatwa dan opini. Fatwa adalah ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Di Indonesia adalah DSN MUI, kalau di global itu adalah AOIV. Kemudian opini syariah adalah pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau memiliki keahlian di bidang syariah yang menyatakan bahwa suku yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi istilahnya fatwa adalah ketetapan umum, kemudian opini syariah adalah tentu hasil review dari otoritas syariah terkait dokumen-dokumen underlying aset, struktur, dan seterusnya, disesuaikan apakah tidak bertentangan dengan fatwa yang ada, sehingga apabila telah sesuai tentu akan menerbitkan opini kesesuaian syariahnya. Berikutnya. Nah, yang kedua terkait struktur akad. Jadi tadi adalah konsep umum terkait sukuknya. Berikutnya adalah struktur akad. Nah, tadi karena suku ini adalah secara finansial itu adalah dalam rangka instrumen pasar modal untuk dari sisi penerbit sebagai pencari dana, mencari dana, dari sisi investor sebagai instrumen investasi, maka ketika menyusun struktur sukuk maka perlu mempertimbangkan cash flow arus kas dari setara dengan obligasi, yaitu bahwa di tahap awal bagaimana caranya supaya ada uang masuk dari investor kepada penerbit. Kemudian di tahap kedua bagaimana transaksi yang harus disusun supaya penerbit bisa membayarkan imbalan kepada investor. Dan yang terakhir bagaimana pada saat jatuh tempo penerbit bisa melunasi sukunya, membeli kembali sukunya atau asetnya. Jadi tentu ini adalah tiga hal yang perlu disiapkan gitu ya dalam menyusun struktur sukuk. Harus dapat mengakomodasi ketiga hal ini. Dan tentu nanti bicara konsep struktur, akad yang dipakai tentu akan tidak akan satu ya. Jadi dia akan memandangnya sebagai satu kesatuan. Dia adalah multi akad tapi akan dipandang sebagai satu kesatuan. Berikutnya. Nah, kalau kita melihat AOIV nomor 17, maka secara umum bisa dibagi ke dalam struktur sukuk bisa dibagi ke dalam 3 jenis. Suku yang berbasis sewa, suku berbasis kerjasama atau partnership, dan suku yang berbasis jual beli. Jadi kembali lagi bahwa suku ini akad yang dipakai banyak, multi akad dalam tapi tentu akan menggambarkan secara umum ya, secara umum bahwa kalau kita bicara suku berbasis sewa ijarah, maka suku itu merepresentasikan kepemilikan investor atas suatu aset yang bisa diijarahkan, katakanlah gitu. Asetnya bisa berupa satu adalah tangible asset yang sudah ada gitu ya, tangible asset yang sudah ada. Jadi yang diperjualbelikan adalah aset fisiknya. Kemudian yang kedua, suku ijarah itu merepresentasikan kepemilikan atas hak manfaat atau nilai guna dari suatu aset. Dan yang ini bisa aset yang sudah ada maupun aset yang akan tersedia di masa depan. Nah, yang Indonesia suku negara ini menggunakan yang nomor 2, yang 2A dan 2B. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan atas suatu jasa. Kalau tadi adalah tangible asset, maka ini jasa, baik itu sudah ada maupun yang tersedia di masa depan.
Sementara kalau yang berbasis kerjasama, maka misalnya kalau bisa dikatakan strukturnya pakai mudharabah, musyarakah, wakalah, muzaraah, musakoh maupun mugharasah gitu ya. Kalau mudharabah maka tentu suku ini akan merepresentasikan investor, kepemilikan suku itu adalah merepresentasikan kegiatan bisnis yang dikelola berdasarkan akad mudharabah gitu kan, di mana salah satu pihak akan bertindak sebagai mudaribnya. Kalau musyarakah maka merepresentasikan kegiatan bisnis yang dikelola berdasarkan akad musyarakah. Masing-masing berkontribusi dalam memberikan modal usaha dan akan menunjuk satu pihak untuk mengelola bisnis. Wakalah, muzara. Kalau wakalah tentu investasi, muzaraah, musakoh dan mugharasah itu terkait pertanian. Pertanian mungkin ini jarang dipakai, tapi ini dimungkinkan jika memang kita memiliki underlying aset seperti yang dinyatakan di sini. Dan terakhir berbasis jual beli itu ada 3, suku murabahah, suku salam, istisna. Murabahah artinya suku itu merepresentasikan kepemilikan atas suatu barang-barang yang akan ditransaksikan dengan murabahah, diperjualbelikan. Kalau salam berarti nanti investor kepemilikan atas suatu aset yang ditransaksikan secara salam, uangnya dahulu dibayar kemudian. Kalau istisna adalah suatu aset yang baru akan dibangun gitu. Jadi seperti itu. Berbagai jenis suku yang ada di audit standar. Berikutnya. Nah, ketika katakanlah pemerintah ingin menerbitkan suatu suku dan menentukan struktur apa sih yang cocok untuk dipakai gitu, maka tentu yang perlu dipertimbangkan adalah cukup banyak hal. Pertama adalah bagaimana kerangka legal yang dimiliki. Misalnya ini adalah ada civil common law, mungkin sudah dibahas harusnya sebelumnya oleh Ibu Dwi terkait beneficial ownership, ada konsep trust, artinya memungkinkan bagaimana kerangka hukum yang ada di negara atau di korporasi tersebut. Kemudian aset-aset apa, underlying aset apa yang dimiliki. Kemudian apakah bisa menggunakan SPV dan seterusnya. SPV ini nanti tentu bisa di domestik, di luar negeri, atau yang nanti ada bicara one off SPV atau single SPV, artinya one off setiap penerbitan pakai SPV atau satu SPV untuk penerbitan seterusnya. Dan kemudian ada hal-hal lain, market dan pajak tentu dipertimbangkan, transaksi atas underlying aset, bagaimana ketentuan perpajakannya, dan sehingga kemudian misalnya kalau ada isu pajak terkait jual beli underlying aset, maka tentu harus dihindari, misalnya kalau memang tidak ingin bermasalah dengan pajak, maka perlu dihindari transaksi yang sifatnya pakai akad jual beli misalnya terhadap underlying aset, sehingga pakai saja sewa misalnya dan seterusnya. Maka ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun struktur suku. Berikutnya. Nah, sekarang lebih spesifik lagi adalah dengan tadi bahasan yang 2 topik pertama, maka mungkin berikutnya adalah detail terkait struktur akad suku negara, bahwa dalam menyusun struktur suku negara, pemerintah pertama tentu memperhatikan yang paling atas adalah fatwa. Tentu tidak akan bisa menerbitkan sebelum ada fatwa dan syariah endorsement dari DSN MUI. Maka ini adalah yang utama, pemerintah tidak pernah menerbitkan suku yang tidak mendapatkan syariah endorsement dari DSN MUI. Kemudian dari sisi penerbit, maka tentu harus disusun dahulu kerangka hukum untuk penerbitannya. Di sini ada undang-undang SBSN kemarin dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Kemudian tentu harus disiapkan juga dokumen-dokumen hukum, dokumen transaksi untuk sukunya. Kemudian underlying aset apa yang dapat digunakan, dan tentu nanti bagaimana penggunaannya. Dari sisi investor dipertimbangkan sukunya, tenornya bagaimana, jangka pendek di bawah setahun, di atas tahun, jangka panjang, kemudian bagaimana imbalannya apakah tetap atau variabel. Nanti kemudian bagaimana tradability-nya, investor apakah ingin yang tradable atau non tradable. Kemudian penerbitannya apakah di pasar domestik atau di pasar global, yang mana kemudian kalau di global tentu ada isu terkait aspek syariah juga, karena mungkin di Indonesia hanya DSN MUI, tapi di global
tentu ada standar-standar lain misalnya yang berbeda mazhab misalnya. Kemudian bagaimana profil resiko yang diinginkan oleh investor terhadap suku tersebut. Ya, siap Pak Bohoi, siap Al-Ismar. Nah, 4 jenis struktur yang sudah dikembangkan oleh pemerintah dalam menerbitkan suku negara itu adalah pertama adalah SBSN Ijarah Sell and Leaseback, di mana underlying aset yang digunakan adalah seluruhnya barang milik negara. Kemudian yang kedua adalah SBSN Ijarah Aset to be Leased, yang mana underlying asetnya berupa proyek, secara umum adalah mayoritas proyek, tapi juga kemudian ada BMN jika diperlukan. Yang ketiga adalah Ijarah al-Hadamat, itu adalah underlying asetnya berupa jasa atau services. Dan yang terakhir, yang terbaru di tahun 2014 adalah SBSN Wakalah. Ini adalah kombinasi saat ini sebenarnya wakalah bisa bermacam-macam underlying aset, cuma konteks SBSN adalah yang dipakai karena aset yang dimiliki adalah BMN dan proyek, maka underlying asetnya berupa kombinasi antara BMN dan proyek dengan persentase sesuai fatwa. Berikutnya. Nah, SBSN Ijarah Sell and Leaseback, ini adalah struktur yang pertama, ini adalah struktur yang sangat umum, yang standar sekali dipakai secara global, sudah diterima secara umum, sehingga hampir tidak ada dispute di antara syariah scholar. Cuma tantangannya adalah karena ini sale, sehingga tentu underlying aset yang digunakan harus tangible asset gitu ya, harus tangible asset. Tidak bisa aset yang yang belum ada gitu. Karena tidak boleh menjual sesuatu yang belum kita punya. Kan tidak boleh menjual sesuatu yang kita punya. Kemudian nanti disewakan kembali. Nah, untuk struktur ini adalah struktur yang pertama kali dipakai oleh pemerintah karena dahulu pemerintah baru memanfaatkan BMN saja, barang milik negara berupa tanah dan bangunan. Secara umum nanti imbalannya saat ini adalah semuanya fix, walaupun bisa dibuat variabel tentunya sesuai dengan akad ijarah antara penerbit dan investor. Tapi mungkin yang perlu dipertimbangkan tadi dari berbagai macam pertimbangan kenapa sell and leaseback, karena pemerintah punya aset BMN. Kemudian ini benar-benar baru pertama, tapi sekarang ini sudah sangat jarang, sudah minimal lah digunakan karena aset yang dipakai tentu tidak akan bisa dipakai lagi sebelum sukunya jatuh tempo. Sehingga ini saat ini hanya dipakai untuk penerbitan. Ini ada seri-serinya, ada di bawah, paling bawah ada Islamic Fixed Rate. Ini adalah seri suku yang pertama kali dahulu sebelum dikembangkan struktur yang lain. Suku retail pun ini yang lama, yang sebelum tahun 2012, berarti mungkin tiga seri SR yang pertama. SNI pun sebelum tahun 2014 pakai sell and leaseback, tapi yang sampai saat ini masih dipakai adalah hanya SPNS. Kenapa SPNS? Karena SPNS ini tenornya di bawah setahun. Tenornya di bawah setahun, yaitu 6 sampai 6 bulan dan 1 tahun tenor yang ada sekarang, sehingga tidak memungkinkan digunakan underlying berupa proyek karena setahun nanti proyeknya belum selesai gitu kan, sehingga ini mau nggak mau harus tangible asset. Dan strukturnya harus sell and leaseback gitu ya, karena ini adalah SPNS, tenornya di bawah setahun dan discounting. Dan kemudian dari sisi pemanfaatan BMN-nya lebih fleksibel karena bisa di roll over, tenornya pendek hanya 6 bulan, sehingga setelah 6 bulan jatuh tempo atau setahun jatuh tempo bisa dipakai lagi BMN-nya. Sementara kalau seri-seri yang lain, yang suku retail 3 tahun, SNI biasanya 5 tahun lebih, maka kalau pakai BMN banyak sekali, 100% pakai BMN, maka akan terkunci selama 5 tahun, sehingga tentu bisa membatasi penerbitan. Jadi ini, tapi kemudian keuntungan dari BMN adalah tadi tradability-nya. Tradability-nya tidak ada dispute ya, karena dia adalah tangible asset. Dan seluruh instrumennya adalah instrumen yang sifatnya tradable. Berikutnya, ini adalah mungkin ini adalah pengertian sell and leaseback. Apa sih sell and leaseback? Artinya bahwa transaksinya sale dan leaseback, yaitu bahwa dimulai dengan jual beli aset yang kemudian pembeli menyewa kembali aset tersebut kepada penjual. Akad-akad yang dipakai adalah akad bai, akad ijarah yang dilaksanakan secara terpisah. Kemudian dalam akad bai nanti ada suatu wa'ad
janji kepada penjual untuk menjual kembali aset yang dibelinya dengan kesepakatan. Kemudian dalam akad ijaroh dilakukan setelah jual beli atas aset dijadikan sebagai objek ijaroh, kemudian objek ijarohnya harus barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Berikutnya. Nah, ini adalah gambaran transaksinya. Jadi di sebelah kiri adalah pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan sebagai originator yang butuh dana dan juga sebagai obligor. Di tengah ada SPV, perusahaan penerbit SBSN sebagai penerbit. Pemerintah mempunyai barang milik negara, dilakukan penjualan kepada SPV, menjual hak manfaatnya, beneficial title-nya. Ya, maka ditandatangani nomor 2, ditandatangani akad ijaroh antara pemerintah Indonesia sebagai penyewa, investor diwakili oleh PPSBSN sebagai pemberi sewa. Kemudian akad ijarohnya sampai saat ini dibuatnya fixed payment. Pembayarannya kalau yang tenor panjang bisa 6 bulan, bisa kalau yang retail bulanan, dan jadi periode pembayarannya bisa disetting sesuai di dokumennya saja. Pembayaran sewa di samping dokumen-dokumen itu nanti juga ada dokumen-dokumen lain terkait pada saat penerbitan, nanti dijelaskan berikutnya. Jadi kalau tadi kita bicara 3 gambar struktur pertama sudah dipenuhi, bagaimana uang masuk saat penerbitan yaitu dengan menjual kepemilikan manfaat aset. Kemudian bagaimana membayar imbalan dengan akad ijaroh atas underlying aset yang sudah berpindah kepemilikan manfaatnya. Kemudian bagaimana nanti pada saat jatuh tempo, maka yang di bawah adalah pemerintah kemudian akan membeli kembali hak manfaat dari asetnya, dari BMN-nya kepada investor. Jadi di transaksi yang nomor 4 adalah pemerintah sebagai pembeli, kalau di pertama pemerintah sebagai penjual. Sehingga dengan melunasi nilai pembelian kembali, maka sukunya lunas, kemudian manfaat asetnya akan kembali kepada pemerintah. Berikutnya. Dokumen-dokumen yang dipakai itu pada saat penerbitan, jadi ini adalah urutan yang ditandatangani. Urutannya ini ditandatangani dokumen ini paling lambat pada saat settlement transaksi. Jadi kalau penerbitan biasanya settlement itu T+2, jadi artinya transaksi kalau lelang dan seterusnya itu adalah hari ini, maka settlement uang dan sebagainya itu adalah maksimum T+2, sehingga dokumen pun harus ditandatangani maksimum T+2. Nah, urutannya adalah yang pertama harus dokumen akad jual beli atau akad baik, yaitu penjualan hak manfaat BMN dari pemerintah sebagai penjual kepada perusahaan penerbit SPV sebagai pembeli. Kemudian berikutnya adalah perjanjian ijaroh sewa menyewa, yaitu pemerintah sebagai penyewa, PPSBSN sebagai pemberi sewa. Objek ijarohnya adalah barang milik manfaat, barang milik negaranya. Kemudian ada dokumen pengelolaan aset, perjanjian pengelolaan aset, karena ini adalah perjanjian antara SPV sebagai mewakil ya, sebagai yang pemilik aset, kemudian mewakilkan pengelolaan kepada pemerintah. Dan pemerintah menjamin akan melakukan pemeliharaan harus dipenuhi. Jadi nanti ada agreement perjanjian pemeliharaan aset SPSN. Dan pada saat itu juga ditandatangani waat janji sepihak. Pertama adalah waat menjual, ini adalah dari perusahaan penerbit bahwa nanti pada saat jatuh tempo atau nanti ada suatu event, misalnya ada kondisi tertentu sebelum jatuh tempo, maka PPSBSN itu akan berjanji untuk menjual aset kepada pemerintah, hanya kepada pemerintah pada harga yang disepakati. Kemudian dari sisi pemerintah akan juga membuat suatu janji sepihak, yaitu waat untuk membeli, di mana pemerintah berjanji nanti pada saat jatuh tempo atau sebelumnya, jika jadi suatu misalnya ada terjadi kondisi tertentu, maka pemerintah akan membeli kembali aset tersebut kepada PPSBSN sesuai kesepakatan. Ini adalah dokumen yang ditandatangani pada saat penerbitannya. Sehingga kemudian tadi setelah jatuh tempo, maka ada lagi dokumen
terkait waat-waat ini, karena ini hanya waat, maka di akhir jatuh tempo harus lagi menandatangani akad jual beli kembali. Tapi pihaknya berubah, pemerintah sebagai pembeli, perusahaan penerbit SBSN sebagai penjual. Berikutnya ini adalah sell and leaseback. Nah, yang kedua adalah SPSN Ijaro Asset to be Leased. Nah, jadi perbedaannya kalau tadi sell and leaseback itu adalah 100% tangible asset yang sudah ada dan itu sudah standar sekali. Sementara kalau asset to be leased adalah di sini suku yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan atas bagian aset SPSN yang menjadi objek ijaro baik yang sudah ada maupun akan ada. Jadi kalau saya tidak salah ingat bahwa tentu kalau hanya mengandalkan BMN dan suku tenornya panjang-panjang maka tentu bisa terkendala penerbitan pemerintah karena asetnya akan bisa kurang gitu ya, kebutuhannya fleksibilitasnya akan kurang, sehingga kemudian pemerintah memahami bahwa di setiap tahun APBN pasti akan ada belanja-belanja modal, belanja-belanja yang akan menghasilkan aset gitu kan. Maka kemudian pemerintah menyusun struktur sehingga bagaimana memanfaatkan proyek-proyek yang ada di APBN setiap tahun sehingga tidak harus bergantung kepada BMN saja. Keluarlah aset to be leased ini yang mana mayoritas underlying asetnya itu berupa proyek dan BMN ini adalah hanya syarat di fatwa DSN MUI bahwa untuk bisa diperdagangkan maka harus ada underlying aset yang sudah tangible gitu. Maka kemudian dimasukkanlah BMN sebagian, tapi porsinya biasanya tidak banyak. Tapi tentu ini karena tidak ada batasan dari fatwa DSN, maka proporsinya bisa fleksibel gitu ya, tidak ada batasannya. Nanti berbeda dengan wakalah. Dan tradability-nya bersifat tradable sesuai fatwa DSN dan yang dipakai serinya adalah namanya saja PBS. Ini PBS menggantikan seri IFR, artinya seri yang fixed rate yang jangka panjang. Kemudian suku retail pun mulai memakai aset to be leased karena tadi mengurangi ketergantungan terhadap BMN sehingga porsinya bisa dikurangi. BMN bisa dipakai, jadi saya di leverage lah ya dengan adanya proyek, maka BMN yang tidak bertambah terus-menerus, maka sementara proyek tiap tahun ada, maka ini bisa membantu mendukung sustainability dari penerbitan suku negara. Berikutnya. Nah, ini adalah pengertian saja, kurang lebih sama dengan yang sudah dijelaskan, berikutnya aja. Nah, strukturnya kalau tadi sell leaseback dimulai dengan penjualan hak manfaat atas suatu tangible asset, maka kalau aset to be leased dimulai dengan pemesanan bahwa pemerintah di sebelah kiri membutuhkan proyek-proyek jalan, jembatan, bangunan gedung, IAIN dan seterusnya lah. Ada artinya fisik proyek-proyek belanja modal, maka dia memesan kepada perusahaan penerbit untuk bisa membangunkan proyek tersebut karena pemerintah pada saat tahun anggaran tertentu membutuhkan dana. Atas pesanan ini adalah dokumennya surat pemesanan hanya oleh pemerintah saja, yaitu pemerintah diwakili Dirjen PPR. Atas pemesanan tersebut kemudian SPV ini menandatangani kontrak dengan pemerintah, akad wakalah proyek, artinya nanti karena proyeknya tersebut, nanti pun yang akan, kalau dikiri pemerintah, Kementerian Keuangan memesan proyek, sementara nanti pelaksana proyeknya itu Kementerian Lembaga Teknis ya, tergantung proyek itu nanti keluar di mana. SPV akan memberikan akad wakalah kepada pemerintah untuk membangunkan proyek yang dipesan. Kemudian juga dalam hal diperlukan tadi akan ada akad baik BMN sebagai pendampingnya. Nah, atas dasar itu kemudian untuk mencari sumber dananya, SPV menerbitkan suku kepada investor bahwa dikatakan bahwa investor nanti atas investasi yang diberikan, maka uangnya akan digunakan untuk membangun proyek. Dan misalnya dikatakan bahwa nanti saat proyeknya selesai maka pemerintah akan menyewa. Nah, setelah nomor 3 kas diterima, kemudian uang itu diserahkan oleh SPV kepada pemerintah untuk membangun proyek. Nah, kemudian ditandatanganilah berikutnya di nomor 6, akad ijaro asset to be leased, yaitu akad ijaro
asetnya, itu aset proyek. Nah, dengan akad ijarah setubil, maka pemerintah mulai membayar uang sewa sejak awal penerbitannya, dan nanti kemudian uang sewa ini akan diarahkan untuk membayar imbalan kepada investor. Sejalan dengan berjalannya tahun, selesai tahun anggaran, maka pemerintah akan melaporkan bahwa proyek sudah selesai dan siap dipakai, maka kemudian dilakukanlah berita acara serah terima proyek. Dan ini adalah berjalan sampai dengan tenornya cukup, dan pada saat jatuh tempo kemudian karena underlying aset adalah milik investor, maka pada saat jatuh tempo dilakukan pembelian kembali oleh pemerintah, yaitu dengan membayarkan sesuai dengan nominal sukunya, menjadikan pelunasan. Berikutnya, dokumen-dokumen yang dipakai pada saat penerbitan ada 7 dokumen ya. Ada 7 dokumen. Pertama adalah surat pemesanan. Ini adalah surat satu sepihak saja ditandatangani oleh pemerintah. Pemesanan pemerintah kepada PPS BSN atas objek ijarah dengan jenis dan spesifikasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah dokumen wakalah proyek dari PPS BSN sebagai mewakil kepada pemerintah sebagai wakil. Kemudian akad jual beli BMN jika diperlukan. Ini adalah pemerintah sebagai penjual, PPS BSN sebagai pembeli. Kemudian akad ijarah setubilis, yaitu akad sewa atas proyek yang sebagian sudah ada dan yang akan ada. Jadi ini adalah nanti agak beda dengan wakalah. Jadi sewanya adalah atas keseluruhan objek ijarah, baik BMN yang sudah ada maupun proyek yang akan ada. Jadi tidak terpisah, nanti wakalah agak beda. Kemudian ada perjanjian pemeliharaan objek ijarah mirip dengan yang sale and leaseback, bahwa karena asetnya dikelola pemerintah maka ada wakalah lah gitu ya. Perjanjian pemeliharaan dari PPS BSN kepada pemerintah untuk mengelola underlying asetnya. Dan ada waat jual dan waat beli secara sepihak masing-masing, waat jual dari PPS BSN Indonesia dan waat beli dari pemerintah pada saat jatuh tempo gitu. Dan nanti pada akhir jatuh tempo akan tertangani akad baik pembelian kembali objek ijarah oleh pemerintah dari PPS BSN. Berikutnya. Nah, al-hadamat. Nah, ini al-hadamat. Saya Bu Dwi. Al-hadamat ini Bu Dwi yang lebih paham, tapi saya mungkin coba kalau boleh gitu ya Bu Dwi ya. Silakan Mas Manggi. Ya. Jadi ini adalah kalau informasi dari Bu Dwi ini adalah waktu itu dengan keterbatasan BMN, kemudian ada kebutuhan juga dari kebutuhan penempatan dana haji, makanya syukurlah suku al-hadamat. Kalau struktur yang lain itu ada fatwa tersendiri, fatwa ijarah sale and leaseback, fatwa setubilis, maka untuk al-hadamat ini tidak ada fatwa khusus, tapi menyandarkan kepada fatwa ijarah, pembiayaan ijarah nomor 9 tahun 2000. Underlying asetnya berupa jasa, nanti namanya adalah jasa haji, terdiri dari 3, kalau di Indonesia pemerintah ada 3, catering, penerbangan, dan akomodasi. Imbalannya berupa sewa tetap dan sifatnya non-tradable. Non-tradable karena underlying asetnya masih berupa hutang untuk menyediakan jasa layanan haji di masa depan, makanya jadi belum diserah terimakan saat ini, maka kemudian dia non-tradable karena sukunya merepresentasikan hutang. Nah, serinya namanya suku dana haji Indonesia, tapi ini udah lama nggak diterbitkan lagi, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu karena sudah beralih pengelolaan ya dana haji dari Kementerian Agama ke BPKH, sehingga tentu nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Tapi ini sekedar informasi. Berikutnya, jadi al-hadamat itu adalah ijarah atas jasa, jadi bisa jasa apa saja, jadi sifatnya umum, cuma untuk yang SBSN itu nanti jasanya adalah jasa haji. Nanti itu ada penerbangan, catering, dan pemondokan. Berikutnya, strukturnya kurang lebih seperti ini. Pertama, pemerintah sebagai yang butuh untuk menyediakan layanan haji setiap tahun, maka melakukan
akad jual beli sebenarnya, akad jual beli jasa. Karena akad jual beli jasa maka namanya ijaroh. Akad ijaroh al-hadamat kepada perusahaan penerbit SBSN. Yang mana kemudian untuk memenuhi kebutuhan pesanan dari pemerintah itu, maka dia menerbitkan sukuk kepada investor bahwa ini ada pesanan pemerintah butuh untuk penyediaan jasa layanan haji di tahun depan, tahun 5 tahun dan seterusnya. Dari 3 hal tadi. Nah, SPV kemudian memberikan wakalah kepada pemerintah untuk mengadakan mulai melakukan procurement terhadap layanan haji tadi. Nah, dengan adanya akad ijaroh al-hadamat, maka pemerintah sudah pembayarannya dilakukan secara cicilan yang mana secara periodik sekian porsi dengan nilai yang sama itu sebagai imbalan, sementara di terakhir adalah sisa ujrohnya yang cukup besar di ujung sebagai pembayaran nominal suku. Jadi dia bukan pembelian kembali, tapi tidak ada akad jual beli di belakang, tapi intinya keseluruhannya baik imbalan periodik dan pelunasan sukuknya itu adalah semuanya berupa ujroh dari pemesanan jasa, pembelian jasa layanan haji. Cuma nominalnya atau jumlah uangnya itu distruktur sehingga secara periodik jumlahnya sama, setara imbalan, kemudian nanti di ujung di akhir jatuh tempo besar nilainya. Nah, atas pemesanan uang investor itu kemudian dipakai oleh SPV dengan diwakilkan kepada pemerintah untuk mulai mengadakan mencari provider gitu ya, dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Agama, mulai membuking, melakukan procurement terhadap penerbangan, catering, dan pemondokan. Dalam hal sudah tersedia, maka menyampaikan laporan pengadaan kepada SPV, kemudian sesudah itu dilakukan berita acara serah terima. Ini biasanya serah terimanya pada saat jatuh tempo. Nah, sehingga tadi sepanjang tenor sukunya, karena belum ada serah terima, maka sukunya merepresentasikan hutang dari katakanlah investor atau SPV kepada pemerintah, karena pemerintah sudah bayar fee-nya, bayar ujrohnya, sementara jasanya belum diserahkannya di akhir, sehingga sepanjang tenor suku dia sifatnya non-tradable. Artinya non-tradable itu tidak bisa diperjualbelikan pada harga pasar gitu ya, tidak bisa diperjualbelikan pada harga pasar. Mungkin kurang lebih seperti itu gambaran umum. Jadi pada saat jatuh tempo, dan SPV akan menyerahkan jasa layanan haji pada pemerintah akan membayarkan ujroh terakhir yang kemudian akan ditransfer sebagai pelunasan sukunya. Berikutnya. Mungkin sedikit menambahkan aja Mas Manggi, Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan al-hadamat tadi. Ini karena objek ijarohnya berupa services, jadi untuk ujrohnya itu atau kita sebut sebetulnya adalah fee atau imbalan jasa. Nah, imbalan jasa ini dibayarkan yang mungkin dalam bentuk kupon, itu disebut cicilan ujroh dalam dokumentasinya. Kemudian untuk yang pada saat pembayaran pokok tadi kita sebut namanya sisa ujroh. Jadi semuanya adalah bentuk fee atau imbalan jasa gitu ya. Di situ yang membedakan bahwa ini sebetulnya bukan sewa. Mungkin tadi ada sedikit salah ketik yang di sebelumnya tadi yang Mas Manggi ya, itu ada imbalan sewa, itu sebetulnya fee jasa, imbalan jasa gitu. Mungkin menambahkan itu aja Mas Manggi, silakan. Baik Bu, terima kasih. Berikutnya. Nah, untuk dokumen yang dipakai maka cukup sederhana, yaitu hanya ada 3 dokumen, yaitu pada saat penerbitan maka ada akad wakalah dari pengadaan jasa haji dari perusahaan penerbit SBSN sebagai mewakil, pemerintah sebagai wakil, kemudian ada akad ijaroh al-hadamat yang memuat tadi fee-nya, berapa fee-nya, gitu, berapa ujrohnya. Yang mana terdiri nanti ada pembayaran periodik dan pembayaran sisa ujroh di akhir.
Dan kemudian yang terakhir nanti pada saat jatuh tempo itu adalah ada berita acara serah terima pekerjaan dari perusahaan penerbit kepada pemerintah. Jadi terakhir ini, jadi cukup sederhana dari Al-Hadamat. Berikutnya. Nah, yang terakhir adalah SPSN wakalah. Jadi mungkin kalau melihat nanti wakalah ini mirip-mirip dengan aset to be list, cuma ada perbedaan yang cukup besar. Jadi kalau tadi aset to be list dimulai dengan pelaksanaan proyek, maka wakalah ini mungkin didasarkan kepada Fatwa 95. Artinya di sini di deskripsinya, wakalah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola oleh PPS BSN sebagai wakil pemegang saham. Underlying asetnya berupa BMN dan proyek karena memang ini dipakai, ini yang dimiliki pemerintah. Kemudian imbal hasilnya nanti berupa sewa, tapi sewanya nanti berbeda. Kalau tadi aset to be list adalah keseluruhan objek ijaroh menjadi dasar sewanya, sementara di sini nanti agak berbeda. Dan tradability-nya itu bisa tradable, bisa non-tradable, karena di Fatwa DSN MUI 95 itu ada syarat bahwa untuk bisa tradable 51% underlying asetnya harus minimal 51% berupa tangible asset. Sehingga kalau kurang dari 51 maka dia non-tradable. Nah, yang dipakai ini adalah SNI untuk suku global, suku tabungan, dan CWLS. SNI sifatnya tradable sehingga underlying asetnya minimum 51% berupa tangible asset BMN. Sementara suku tabungan dan CWLS itu non-tradable sehingga nanti di strukturnya underlying asetnya 50%. 50% itu BMN dan 50% proyek sehingga dia non-tradable. Berikutnya. Sebentar Mas Manggi, saya ingin menambahkan sedikit, Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan wakalah ini awal mulanya kita gunakan untuk penerbitan di global market di tahun 2014, di mana ini untuk lebih bisa mengembangkan suku lebih cepat lagi, karena keberadaan BMN tentunya ada keterbatasan saat itu. Kita harus meminta persetujuan DPR, kemudian BMN-nya sendiri dalam pengelolaannya juga masih ada keterbatasan, sehingga kita ingin mengembangkan suku itu lebih cepat lagi. Makanya kalau kita lihat penerbitan suku global di tahun 2009 itu hanya mampu menerbitkan 650 juta. Kemudian terus meningkat menjadi 1 miliar setiap penerbitan, sampai kemudian di tahun 2014 dengan adanya wakalah ini kita bisa menerbitkan lebih dari 2 miliar US dollar. Kenapa? Karena kita 49%-nya itu bisa menggunakan proyek-proyek yang tentunya sudah dialokasikan di APBN, dan kita tahu bahwa proyek-proyek di APBN itu sangat besar, dan itu yang akhirnya kita gunakan. Nah, mungkin wakalah ini sempat saya singgung sebelumnya, berbeda dengan wakalah yang ada di Malaysia, di mana kalau di Malaysia itu banyak yang belum acceptance-nya dari investor Timur Tengah terutama itu belum begitu baik, karena mereka mengkombinasikan dengan pembelian saham Polanium kalau nggak salah untuk di Malaysia. Nah, kalau di sini wakalah yang kita punya adalah SPV atau perusahaan penerbit SPSN ini pada awalnya itu dalam Declaration of Trust, kalau untuk di global market, kita ada dokumen Declaration of Trust-nya itu ada satu statement bahwa SPV mendeklar mau menjadi sebagai pengelola dana investasi dari investor. Kenapa harusnya ini kan dari investor mewakalahkan kepada SPV. Namun demikian karena investornya ini tersebar di berbagai daerah dan di berbagai belahan dunia, dan tentunya ratusan investor dalam sekali penerbitan, nggak mungkin mereka menandatangani satu persatu dokumen tersebut. Sehingga untuk
simplifikasi itu dari SPV yang berinisiasi untuk mendeklar ke investor, silakan saya akan mengelola dana Anda untuk menginvestasikan. Namun demikian, dalam konsep syariah semuanya kan harus jelas. Dalam dokumen ini disebutkan SPV dalam pengelolaan dana tersebut hanya akan menginvestasikan dalam dua hal, yaitu untuk pembelian aset pemerintah, yaitu berupa barang milik negara, dan juga procurement terhadap proyek-proyek pemerintah yang tentunya sesuai dengan undang-undang harus dialokasikan di APBN. Nah, nanti bedanya akan terlihat dengan ijarah aset to be lease. Kalau di wakalah ini waktu menstruktur bagaimana kita bisa memberikan imbalan kepada investor, kita akan gunakan yang 51% itu digunakan dengan akad ijarah sale and leaseback, dan kita hitung semuanya pembayarannya melalui ijarah sale and leaseback tersebut sambil menunggu proyek-proyek itu akan dibangun. Sehingga katakanlah imbalan atau kuponnya yang terakhir itu di 2,3% dengan akad wakalah, itu nanti pada saat menyewakan kembali kepada pemerintah terhadap aset tersebut, itu disewakan lebih mahal kepada pemerintah, hampir 200% untuk bisa memberikan imbalan sebesar 2,3% tadi. Karena apa? BMN-nya hanya sebesar 51% dari total sukuk yang diterbitkan. Sementara yang 49% proyek itu akan berjalan dalam setahun, dan nanti setelah jadi itu akan disewakan kembali juga kepada pemerintah, tapi dengan rate yang berbeda. Biasanya rate-nya sekitar 0,1% untuk langsung di-offset dengan kewajiban pemerintah sebagai penyewa untuk memelihara untuk pemeliharaan aset-aset yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyewa. Sehingga nanti pada saat jatuh tempo, sukuk itu jatuh tempo, aset itu sudah menjadi tidak hanya 51% yang tangible aset, tapi sudah 100% karena sudah ditambah dengan 49% dari hasil proyek-proyek yang sudah selesai dibangun. Sehingga pada saat jatuh tempo di mana pemerintah akan membeli kembali terhadap asetnya, itu total jumlahnya sudah 100% dari total sukuk yang diterbitkan. Mungkin menambahkan itu saja. Jadi tadi wakalahnya adalah dibuat oleh SPV dengan investasi yang sudah jelas, tidak ada investasi yang lain-lain, hanya dua hal tersebut. Mungkin itu Mas Manggi yang bisa saya tambahkan. Silakan. Iya, siap Bu. Berarti udah selesai itu Bu. Berikutnya. Jadi ini udah jelaskan Bu Dwi tadi, mungkin langsung saja ke strukturnya. Nah, jadi tadi dimulai dengan dokumennya namanya pernyataan sepihak gitu ya, artinya pernyataan sebagai wali amanat. Tadi disampaikan Budi bahwa kalau tadi aset to be lease dimulai dengan pemesanan, maka ini adalah dimulai dari waat bahwa perusahaan BSBSN berjanji menyatakan secara sepihak bahwa apabila investor ingin menempatkan dananya dalam suku ini, maka kemudian uangnya akan digunakan untuk dua hal. Pertama adalah untuk membeli BMN tangible asset yang kemudian akan disewakan kepada pemerintah, dan sebagian lagi untuk mengadakan proyek yang juga akan disewakan kepada pemerintah. Jadi seperti itu adalah pernyataannya. Artinya ini adalah apa ya, saya lupa nih, ijab atau qabul gitu ya. Artinya hanya sepihak, tanda tangannya sepihak, tapi kemudian investor dengan membeli suku, menandatangani surat pemesanan, maka menyetujui bahwa dengan membeli suku wakalah ini, maka investor menyetujui bahwa uangnya akan dipakai untuk membeli BMN dan untuk mengadakan proyek yang kemudian akan disewakan kepada pemerintah. Jadi ada pernyataan nomor 1, kemudian ada akad baik nomor 2, dan pengadaan proyek nomor 3. Nah, atas itu kemudian antara pemerintah dan perusahaan penerbit menandatangani akad ijarah yang tadi Budi sampaikan, tapi akad ijarahnya agak berbeda. Di sini ada dua klausul lah, katakan seperti itu, bahwa sewa atas
atas BUMN tadi yang 51%, kalau dia tradable, kalau dia non tradable 50% dari total nilai sukunya, maka atas sewa terhadap BUMN itu akan digunakan sebagai pembayaran imbalan kepada investor secara periodik. Sementara atas sewa atas proyek yang sudah selesai nanti, tentu akan mulai di tahun berikutnya, itu nilainya kecil sekali tadi 0,1% tadi Bu Dwi sampaikan, itu akan di set off sebagai biaya pengelolaan atas asetnya oleh pemerintah. Jadi tidak akan dibayarkan kepada investor. Nah, kemudian di samping 4 dokumen itu, adalah dokumen terkait pemeliharaan aset, underlying asetnya oleh pemerintah. Dan tentunya ada juga waat jual dan waat beli untuk memastikan nanti di akhir periode terjadi bahwa pemerintah akan membeli dan perusahaan BUMN akan menjual kepada pemerintah. Ini adalah dokumen yang dipakai di domestik ya, tapi kurang lebih sama. Kalau di global namanya Declaration of Trust, kalau di sini adalah pernyataan sebagai wali amanat. Berikutnya. Ini adalah dokumen-dokumennya di domestik, ini dipakai untuk suku tabungan, untuk CWLS, bahwa pada saat penerbitan diterbitkan namanya surat pernyataan kesanggupan dari perusahaan penerbit. Ini adalah sepihak yang tanda tangan hanya perusahaan penerbit, Ibu Dwi dalam hari ini sebagai Direktur Utama WPS BSN. Dan ada akad bayi, akad jual beli atas BUMN, dan akad pengadaan proyek. Dan ada akad ijaroh, ada akad wakalah, tapi wakalah pemeliharaan underlying asetnya, kemudian ada waat jual dan waat beli. Jadi sudah jelaskan ke Bu Dwi oleh semuanya, mungkin tidak perlu lagi disampaikan. Berikutnya, jadi mungkin ini adalah struktur-struktur yang dipakai. Nah ini mungkin case study Bu Dwi atau gimana Bu Dwi? Jadi terkait struktur mungkin udah cukup. Masih mute Bu Dwi. Oke, makasih Mas Manggi. Bapak Ibu sekalian, ini case study karena kemarin ada permintaan dari Prof. Azhar untuk bagaimana potensi dispute dan sehingga kita mencoba memberikan case study yang memang selama ini juga sudah terjadi. Dan itu kemarin juga sedikit sudah saya singgung mengenai adanya pihak yang menyampaikan atau ke Mahkamah Konstitusi mengajukan gugatan terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan BUMN tersebut, di mana di Undang-Undang Suku, Undang-Undang Nomor 19 2008, di pasal 1-nya disebutkan bahwa hak manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atau kepemilikan dan hak tersebut. Artinya legal title-nya masih berada di pemerintah walaupun itu sudah dijual kepada investor yang diwakili oleh SPV. Nah, di sini dari penggugat itu menyampaikan bahwa mereka menganggap pemerintah telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan merugikan hak konstitusional dari masyarakat karena barang milik negara yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, di sini dianggap dengan menjadikan BUMN sebagai underlying aset suku, itu dianggap BUMN sebagai jaminan atau kolateral. Sehingga pemindah tanganan kepada pihak lain, pemerintah ini dalam hal nanti prestasi atau default BUMN itu bisa hilang. Ini anggapan dari penggugat. Namun begitu dilakukan persidangan, kita hadirkan semua saksi dan pihak penggugat juga menghadirkan saksi. Waktu itu kita menghadirkan saksi beberapa, satu dari wakil investor suku waktu itu malah Pak Gunawan Yasni menjadi saksi dari pihak pemerintah. Kemudian ada juga dari kementerian lembaga yang asetnya atau barang milik negaranya yang dikelola mereka
kita gunakan sebagai underlying asset, yang karena penggugatnya ini adalah seorang dosen, maka yang kita undang atau kita hadirkan sebagai saksi waktu itu adalah dari Mendikbud. Di kementerian itu yang menyampaikan bahwa BMN-nya atau asetnya sudah ada jadi underlying aset, tapi kita masih bisa menggunakan bahkan tanpa harus menggeser satu meja pun gitu ya. Masih bisa menggunakan BMN tersebut dengan baik dan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Kemudian BMN masih digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintah tadi yang disampaikan oleh saksi. Kemudian juga kita sampaikan di sini bahwa dalam penggunaan BMN itu wajib mendapatkan persetujuan dari DPR. Ini diatur di Undang-Undang Pasal 8 dan juga dilanjut di Pasal 9 ayat 1. Kemudian Undang-Undang SBSN juga merupakan lex spesialis. Ini kemarin juga sudah kami sampaikan dalam rangka menjawab pertanyaan dari, saya lupa kemarin dari Bapak siapa, tapi terkait dengan Undang-Undang Agraria. Nah ini yang sudah kita sampaikan, di mana amar putusan dari Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Mei 2010, artinya ini persis 2 tahun dari Undang-Undang Sukuk diundangkan, yaitu 7 Mei 2008. Alhamdulillah tantangannya cukup besar dalam mengembangkan sukuk ini, dengan membuat undang-undangnya juga cukup menantang. Kemudian baru 2 tahun sudah digugat oleh ada pihak yang menggugat, dan alhamdulillah ini semua justru memberikan penguatan bahwa undang-undang sukuk dan pengelolaan sukuk ini sudah memiliki basis hukum yang sangat kuat. Dan ini memang menjadi lex spesialis, terutama dari sisi Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 ini terkait dengan peralihan atau pengalihan barang milik negara itu ada beberapa tahap dengan nilai nominal tertentu, cukup dengan persetujuan menteri, kemudian nominal yang lebih besar persetujuan presiden, dan dengan nominal yang lebih besar lagi ada angkanya, tentunya saya mohon maaf nggak hafal, itu harus persetujuan DPR. Dan di sini kita tidak memerlukan itu satu persatu, tapi persetujuan DPR dalam penggunaannya saja itu yang kita mintakan setiap setahun sekali. Lanjut, ada case study yang kedua kayaknya. Nah, ini terkait dengan agen penjual. Nanti saya lihat di chat sudah ada pertanyaan juga terkait dengan agen penjual yang sekarang ini kita namakan Midis. Di sini setiap penerbitan terutama sukuk retail kita menggunakan namanya agen penjual atau mitra distribusi, ada yang berupa bank, kemudian ada juga yang perusahaan sekuritas, yang sekarang justru ada perusahaan fintech dan sebagainya. Nah, dalam hal ini ada satu ketentuan bahwa untuk mempilotkan satu perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal, itu sebetulnya di Undang-Undang Pilot sudah diatur tidak harus tidak bisa perorangan gitu, tapi harus yang mengajukan itu otoritas jasa keuangan, dalam ini adalah OJK. Nah, ternyata pada saat gugatan tersebut yang dilakukan oleh hanya satu nasabah, tapi itu diputuskan oleh hakim bahwa itu diterima, dan akhirnya satu perusahaan sekuritas waktu itu, mungkin perlu saya sebut namanya enggak ya, tapi itu sudah publish kok, mungkin perlu bisa juga saya sebutkan namanya, itu adalah AAA, di mana saat itu akhirnya dilakukan pilot terhadap perusahaan tersebut. Nah,
Sementara sebagai agen penjual itu investor yang membeli melalui dia, biasanya perusahaan sekuritas itu membuat atau menunjuk co-manager atau di sini subagen gitu ya. Subagennya biasanya berupa bank yang belum menjadi agen penjual. Waktu itu ada salah satu bank BPD yang menjadi subagennya. Nah, karena AAA sudah dipilotkan, maka perusahaan diambil alih oleh kurator. Nah, dalam sistem pembayaran untuk suku ini, pemerintah biasanya langsung didebet, misalnya pemerintah harus membayar imbalan setiap tanggal 10 setiap bulannya terhadap satu seri atau semua seri suku retail. Dan itu secara otomatis nanti ada Bank Indonesia sebagai agen pembayar itu akan mendedak atau mendebet rekening pemerintah yang ada di sana, dan nanti pembayarannya itu tidak langsung ke end investor, tapi melalui KSE, di mana di situ akan melalui KP. Kemudian di situ KP itu akan diperintah ada semua agen penjual atau mitra distribusi itu ada PIC-nya yang nanti akan meminta KSE untuk memerintahkan pembayaran tersebut ke end investor. Tapi karena pada saat itu sudah dipilotkan, semua pegawai dan semua direksi tidak bisa melakukan tindakan hukum, maka itu nggak ada yang bisa memerintahkan KSE untuk membayar mentransfer dananya kepada end investor yang harusnya menerima imbalan setiap bulan tersebut. Nah, ini akhirnya baru ketahuan setelah 3 bulan, karena ternyata investor ini mohon sekaligus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah ada yang menjadi investor dan mungkin akan menjadi investor, kalau misalnya terjadi apa-apa di pertengahan sebelum jatuh temponya suku yang dipegang, itu tidak perlu repot-repot harus kemana menanyakan itu, langsung saja ke kami atau di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Pembiayaan Syariah. Karena waktu itu investor yang terkait dengan kasus ini adalah melapor ke OJK yang ada di daerahnya. Tapi pegawai di OJK nggak tahu menau. Kemudian lapor ke OJK pusat juga tidak tahu. Ini qadarullah, ada satu anggota DSN yang kebetulan kenal dengan salah satu direksi dari Bank BPD tersebut, ngobrol secara tidak sengaja. Oh, saya kenal nih teman-teman yang ada di Direktorat Pembiayaan Syariah, kemudian kita ngobrol, barulah kita tahu, oh ada kasus, kita nggak pernah dapat laporan. Akhirnya kita langsung cek, kita koordinasi dengan OJK dan juga kita lihat dari perkaranya seperti apa, keputusan pengadilan seperti apa. Akhirnya kita undang itu kuratornya. Kita undang kuratornya, kita undang OJK, kemudian OJK sedang memproses melayangkan surat kepada pengadilan bahwa keputusannya itu sebetulnya salah karena seharusnya OJK yang harus menyampaikan atau menuntut mempilotkan satu perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan tidak boleh didasarkan pada hanya salah satu investor atau nasabahnya. Nah, alhamdulillah kuratornya cukup kooperatif waktu itu dan akhirnya diselesaikan. Kurator menyampaikan perintah kepada KSE untuk pembayaran seluruh imbalan maupun pokok dari suku yang dibeli melalui agen penjual tersebut. Nah, dengan kasus yang ada tersebut tentunya kita lesson learn yang kita bisa dapatkan, kita akhirnya meminta semua mitra distribusi dan semua agen penjual yang dulu namanya agen penjual tersebut untuk membuat satu surat kuasa kepada KSE, di mana surat kuasanya itu intinya menyatakan dalam hal terjadi kepailitan atau terjadi permasalahan hukum atas
perusahaan tersebut yang menyebabkan tidak terlaksanakannya pendebitan dan pentransferan dana yang menjadi hak investor, maka KSE secara langsung nanti akan bisa mentransfer tanpa harus ada perintah dari mitra distribusi tersebut kepada end investor. Dan alhamdulillah sekarang terus berjalan, dan ini yang selalu kita sampaikan juga kepada investor. Kalau misalnya membaca memo info atau prospektus dari pemerintah, itu jangan langsung dibuang, paling tidak di situ ada informasi kemana harus bertanya kalau terjadi permasalahan atau ketidaknyamanan dalam rangka atau sepanjang suku itu masih belum jatuh tempo. Atau misalnya nanti terjadi, mohon maaf, misalnya investor terjadi resiko meninggal dunia, bagaimana mengurus sebagai ahli waris dan sebagainya. Kalau terjadi permasalahan bisa langsung ke kantor kami, baik melalui telepon, email maupun datang langsung. Mungkin itu yang terkait dengan case study yang kedua. Jadi potensi permasalahannya tidak hanya terkait dengan peraturan di bidang atau peraturan dari undang-undang suku saja, tapi juga peraturan di bidang lain, dalam hal ini kepailitan atau undang-undang kepailitan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Aini untuk memimpin diskusi ini. Yang di chat memang saya sengaja tidak saya jawab secara tertulis biar nanti yang lain tahu untuk bisa sama-sama kita diskusikan. Kembali saya sampaikan atau kembalikan kepada Ibu Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.